Wanita ular ingin berkembang biak, tapi tidak ada laki-laki di klan mereka. Jadi setelah dewasa, mereka harus pergi mencari suami. Namun, mereka hanya punya satu syarat untuk memilih pasangan, harus kuat dan sehat. Karena cairan tubuh mereka mengandung racun. Jika pasangannya lemah, mungkin hanya dalam beberapa hari akan mati karena keracunan. Saat berciuman, saat membuat anak, pasangan pria akan mati karena keracunan. Namun, ini bukan masalah bagi sang protagonis pria, karena dia adalah reinkarnasi dari Raja Naga terkuat di zaman kuno, dengan kekuatan naga di dalam tubuhnya, apalagi hanya satu wanita ular kecil. Bahkan menguasai dunia bagi sang protagonis, bukanlah hal yang sulit. Namun, sang protagonis yang telah bereinkarnasi menjadi manusia tidak memiliki ambisi sedikitpun. Sejak dikhianati dan dibunuh oleh seorang pahlawan di kehidupan sebelumnya, sang protagonis yang bosan dengan tipu daya, di kehidupan ini hanya ingin menjadi petani biasa dan menjalani hidup dengan damai. Setiap hari hanya perlu bertani dan melindungi desa. Di waktu luang, dia belajar sihir manusia. Begitulah, 16 tahun berlalu dalam sekejap mata. Desa tetap damai dan tidak ada yang terjadi. Tetapi manusia kadal yang tinggal di dekat rawa tidak muncul selama 2,5 bulan. Sang protagonis menduga pasti ada sesuatu yang terjadi. Jadi dia menawarkan diri untuk pergi ke rawa dan melihat-lihat. Penduduk desa datang untuk mengantarnya. Seorang biarawati bahkan berdoa untuk sang protagonis, berharap dia kembali dengan selamat. Tetapi mereka tidak tahu bahwa di dunia ini, hanya sedikit orang yang bisa membunuh sang protagonis. Sang protagonis segera tiba di tujuan. Meskipun rawa tampak seperti biasanya, tetapi sang protagonis hanya perlu menggunakan sedikit kekuatan naga untuk menyelidiki dan menemukan sesuatu yang tidak beres. Area rawa karena kekuatan roh bumi terlalu kuat, menyebabkan ketidakseimbangan air dan tanah, sehingga manusia kadal terpaksa meninggalkan tempat ini. Sebelum sang protagonis bisa memikirkan solusi, ada pergerakan di sekitar, pasti semacam monster. Sang protagonis segera menghunus pedangnya dan bersiap untuk bertarung. Namun, yang tidak dia duga adalah, identitas asli lawan ternyata hanyalah seorang wanita ular muda yang baru dewasa. Manusia bodoh, menghadapi ancaman wanita ular, sang protagonis tidak takut sama sekali. Dia hanya bingung mengapa wanita ular tinggal di tempat seperti ini. Tapi satu hal yang pasti, wanita ular itu sungguh secantik yang dikabarkan, membuat Raja Naga ini menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri. Melihat sang protagonis tidak takut padanya sama sekali, otak wanita ular itu berputar cepat. Ibunya mengajarkannya cara menghadapi manusia, yaitu dengan melakukan gerakan menggoda. Namun, wanita ular itu bergoyang selama 2,5 menit tanpa hasil. Sang protagonis malah mengira dia sakit kepala. Tapi ini bukan salah wanita ular karena posturnya tidak standar. Untuk menggoda sang protagonis, seekor Raja Naga yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Ilmu wanita ular itu masih jauh dari cukup. Saat itu, seekor roh bumi raksasa muncul, langsung mengulurkan tangan raksasanya untuk menghancurkan wanita ular. Untungnya, sang protagonis dengan cepat menyelamatkannya, lalu bersembunyi di tempat yang aman. Wanita ular yang baru saja diselamatkan itu berbicara dengan gembira. Sang protagonis menutup mulutnya dan menjelaskan, ternyata itu adalah roh bumi yang mengamuk. Kepergian manusia kadal mungkin karena alasan ini. Sang protagonis tahu bahwa roh bumi tidak dapat dipulihkan, tetapi jika dibiarkan, itu bisa membahayakan desa. Jadi sang protagonis menyarankan agar wanita ular itu bekerja sama dengannya untuk mengalahkan roh bumi. Mendengar itu, wajah wanita ular berubah. Apa bedanya ini dengan menyuruhnya mati? Pria itu berkata dia hanya perlu mengulur waktu sebentar. Sisanya akan dia urus sendiri. Melihat itu, wanita ular setuju. Dia memutuskan untuk menggunakan teknik rahasia klan ular sebagai pengalih perhatian. Maka, tanpa menunggu lama, mereka berdua segera bergegas keluar. Dengan perlindungan dari pria itu di depan, wanita ular punya cukup waktu untuk merapal teknik rahasianya. Terlihat seekor ular besar muncul dari tanah, dan langsung melilit erat roh tanah. Memanfaatkan kesempatan ini, pria itu melompat dan berputar, lalu melesat ke depan. Kemudian, dia mengangkat pedangnya dan menebas. Namun, wanita ular tidak bisa bergembira lama. Tubuh besar roh tanah berubah menjadi lumpur dan mengalir ke arahnya. Ini seperti di anime saja. Melihat wanita ular yang tampak menyedihkan, pria itu merasa bersalah. Maka, dia membantu wanita ular membersihkan diri dan menyiapkan masakan yang lezat. Sambil mengobrol, pria itu mengetahui karakteristik klan wanita ular. Karena mereka hanya bisa melahirkan anak perempuan, wanita ular dewasa harus pergi mencari pasangan yang kebal racun. Lagi pula, jika tidak, bisa jadi di malam pertama, wanita ular akan menjanda. Setelah mendengar itu, pria tersebut teringat kehidupan sebelumnya, di mana dia melajang selama puluhan ribu tahun, tanpa pernah terpikir untuk mencari pasangan. Sepertinya di kehidupan ini dia juga harus berusaha mencari istri. Setelah beristirahat cukup lama, keesokan harinya tiba saatnya mereka berpisah. Karena mendengar wanita ular menyukai energi vital, pria itu berniat memberikan sedikit energi vital naga miliknya kepada wanita ular sebagai hadiah perpisahan. Tanpa diduga, hal itu membuat wanita ular kekenyangan. Wow, wanita ular ini hanya ingin mencari suami di kota. Namun, karena klan wanita ular dianggap terlarang, kemanapun dia pergi, dia tidak diterima. Mau tak mau, dia kembali ke dekat desa tempat pria itu tinggal. Tanpa disangka, saat dia sedang membersihkan diri, dia tak sengaja bertemu dengan pria itu yang sedang berpatroli. Meskipun senang bertemu pria itu lagi, yang tak disangkanya adalah tatapan pria itu terus tertuju padanya yang hanya berbalut pakaian tipis. Tolong alihkan pandanganmu. Kau cantik, tapi bukan berarti kau boleh menatapku seperti itu. Meskipun aku tidak kehilangan apa-apa, aku tetap merasa malu. Kenapa kau bisa menatapku seenaknya begini? Setidaknya tunjukkan sedikit rasa bersalah. Ucapan pria itu yang seperti sampah membuat wanita ular sangat marah. Dia langsung menamparkan pria itu dengan keras. Saat itulah pria itu menyadari bahwa tindakannya salah. Setelah mengobrol sebentar, pria itu mengetahui kesulitan yang dihadapi wanita ular. Dia tidak diizinkan pulang sebelum menemukan pasangan. Tapi manusia selalu lari saat melihatnya. Dia benar-benar terjebak dalam lingkaran setan. Oleh karena itu, wanita ular berharap pria itu bisa memberinya solusi. Tanpa disadari, solusi pria itu membuatnya terkejut. Bagaimana, Selina, maukah kau tinggal bersamaku? Wanita ular bingung, meskipun dia tidak berniat jahat. Pria itu memintanya untuk tidak khawatir. Pertama, desanya sudah dihuni oleh manusia setengah binatang dan manusia biasa yang hidup berdampingan. Contohnya, mbak sapi di desa ini sekarang adalah pemasok susu untuk seluruh penduduk desa. Susu sapi segar setiap hari tidak hanya enak tetapi juga bergizi. Oleh karena itu, sang protagonis percaya bahwa wanita ular yang lembut namun kuat akan segera dirawat oleh penduduk desa sebagai harta karun. Setelah mendengar janji manis sang protagonis, wanita ular itu langsung setuju. Namun, setelah urusan selesai, wanita ular itu sebenarnya memiliki permintaan kecil. Sejak sang protagonis memberinya sedikit energi roh terakhir kali, dia sangat menyukai rasanya. Ini adalah energi roh terlezat yang pernah ia rasakan seumur hidupnya. Tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa sang protagonis sebenarnya adalah reinkarnasi Raja Naga?
yang telah mengolah energi roh selama puluhan ribu tahun. Tentu saja, itu adalah yang terbaik dari yang terbaik. Melihat wanita ular itu agak tertarik, sang protagonis dengan murah hati mengulurkan tangannya. Lagi pula, dengan jumlah energi rohnya, bahkan untuk menghidupi semua wanita ular di dunia pun lebih dari cukup. Benar-benar kualitas anime. Jadi, dengan rencana sang protagonis, beberapa hari berikutnya, desa itu selalu menerima banyak buruan hewan secara misterius. Melihat tanah yang cekung, para penjaga menduga ini mungkin ulah wanita ular. Tetapi yang aneh adalah, mengapa wanita ular yang dianggap terlarang mengirimkan barang setiap hari? Namun, terlepas dari itu, sang kapten merasa perlu untuk segera mengumpulkan tim pemburu untuk menghilangkan bahaya yang tidak diketahui ini. Perbedaan besar antara manusia dan monster membuat sang protagonis salah perhitungan. Namun, sang protagonis segera menemukan cara baru. Karena besok desa akan melakukan latihan tempur di hutan. Rencana sang protagonis adalah dengan sengaja pergi ke dua monster dan berpura-pura dalam bahaya. Kemudian, wanita ular akan menyelamatkannya di depan semua orang. Dengan cara ini, dapat dibuktikan bahwa wanita ular itu tidak berbahaya bagi manusia. Namun, rencana tidak selalu berjalan mulus. Kemunculan beruang raksasa mengacaukan semua rencana sang protagonis. Menghadapi monster yang seharusnya hanya muncul di kedalaman hutan, sang kapten tentu saja tahu bahayanya. Dia segera memerintahkan semua orang untuk mundur. Tetapi saat melarikan diri, seorang anak laki-laki secara tidak sengaja terjatuh. Melihat dia akan dibunuh oleh beruang raksasa, sang protagonis siap untuk mengungkapkan kekuatan raja naganya. Tetapi pada saat kritis, wanita ular itu bergegas maju lebih dulu. Dia melindungi sang protagonis dan anak laki-laki itu dengan tubuhnya sendiri. Para penjaga tercengang melihat pemandangan ini. Tidak ada yang menyangka wanita ular itu akan melakukan hal seperti ini. Wanita ular itu menahan rasa sakitnya dan melepaskan mata iblisnya ke arah beruang raksasa. Kemampuan mata iblis sangat kuat. Beruang raksasa itu hanya dengan sekali lihat langsung terkendali oleh wanita ular. Kemudian dengan patuh kembali ke kedalaman hutan. Tetapi karena telah menyaksikan kengerian mata iblis secara langsung, sang kapten bersikeras untuk membunuh wanita ular hari ini juga. Melihat hal itu, sang protagonis dengan tegas berdiri di sisi wanita ular. Melihat kebuntuan sementara ini, wanita ular itu langsung berlutut di depan semua orang. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan pernah membahayakan manusia, hanya saja karena aturan sukunya, dia harus bepergian sendirian. Namun, bepergian sendirian sangatlah sepi baginya. Oleh karena itu, dia berharap dapat hidup bersama semua orang di desa. Sikap tulus wanita ular itu mengejutkan semua orang yang hadir. Ini sangat berbeda dengan citra wanita ular pembunuh berdarah dingin. Dan pada saat itu, biarawati desa tiba-tiba mendengar petunjuk dari Tuhan. Tuhan secara pribadi mengatakan kepadanya bahwa wanita ular ini bukanlah makhluk jahat. Ibu Tuhan menginstruksikan semua orang untuk hidup bersama. Kau tidak mau kami khawatir dengan mata iblismu. Jadi kau terus membuka matamu, kan? Siluman ular yang baik hati, tidak apa-apa membuka matamu. Jadi, meskipun prosesnya berliku-liku, untungnya pada akhirnya penduduk desa memilih untuk menerima wanita ular itu. Mereka tidak hanya menyembuhkan luka-lukanya, terutama sang kapten yang telah menyiapkan banyak bantal sebagai tanda permintaan maafnya. Dengan ini, wanita ular resmi menjadi penduduk desa. Seorang pria, hanya karena menikahi istri sapi yang bisa menghasilkan susu segar, harus mengikuti kompetisi minum susu setiap hari. Namun tak disangka, setelah susah payah memperkenalkan susu ke seluruh desa, putrinya juga memiliki kemampuan menghasilkan susu. Dan tentu saja, orang lain harus diundang untuk mencicipinya. Enak sekali, bolehkah aku minta satu gelas lagi? Ternyata belum lama ini, dengan bantuan Sang Dewi, wanita ular berhasil menetap di desa. Dan untuk berterima kasih kepada Sang Dewi, teman lamanya, protagonis, reinkarnasi Raja Naga, menggunakan kemampuan keluar dari tubuhnya malam itu. Setelah membiasakan diri dengan kemampuannya, protagonis terbang ribuan meter ke langit untuk bertemu dengan Sang Dewi yang tinggal di Pulau Peri. Mendengar ucapan terima kasih protagonis, Sang Dewi hanya tersenyum tipis. Lagi pula, mereka telah berteman selama puluhan ribu tahun. Namun, yang lebih menarik perhatiannya adalah protagonis setelah bereinkarnasi menjadi manusia, akhirnya tidak lagi merasa bosan hidup. Meskipun umur manusia hanya beberapa puluh tahun, protagonis sekarang merasa setiap harinya sangat bahagia, jauh lebih memuaskan daripada menjadi Raja Naga terkuat. Terutama setelah wanita ular tinggal di desa, satu-satunya kekhawatiran protagonis tentang menikah pun teratasi. Oleh karena itu, di kehidupan ini, protagonis hanya ingin menjadi petani biasa, menanam kentang bersama wanita ular setiap hari dan melindungi desa. Dan baru-baru ini, seorang wanita berambut putih yang baru datang ke desa menarik perhatian protagonis. Meskipun penduduk desa sangat ramah padanya, wanita berambut putih itu karena tidak pandai bersosialisasi, tidak tahu bagaimana bergaul dengan penduduk desa. Bahkan setiap malam dia sulit tidur. Dia hanya bisa naik gunung untuk berlatih pedang sendirian demi mengusir kesepian. Setelah mengetahui hal ini, tokoh utama dan wanita ular segera mencarinya. Dengan undangan antusias dari wanita ular, si rambut putih mengikuti dua orang itu ke rumah wanita ular dengan dalih melihat rumah baru. Ketiganya akhirnya berhasil mencairkan hubungan mereka. Di sela-sela itu, wanita ular juga menceritakan tentang minat dan hobi warga desa. Dia berharap ini bisa membantu si rambut putih lebih mudah berbaur dengan desa ini. Namun, saat sedang berbicara, wanita ular tiba-tiba menyadari sesuatu. Mengapa tokoh utama harus berdiri terus saat berbicara, padahal masih banyak ruang di tempat tidur? Ketika tokoh utama hendak menjelaskan bahwa pria dan wanita harus menjaga jarak, dia belum sempat menyelesaikan kata-katanya sudah ditarik oleh dua wanita itu ke tempat tidur. Jelas sekali, malam itu tokoh utama mendapatkan lebih banyak dari si rambut putih. Untuk membantu si rambut putih lebih cepat akrab dengan warga desa, keesokan harinya tokoh utama membawanya ke toko susu yang dikelola oleh kepala penjaga. Hari ini ada keperluan apa? Aku ingin mencoba susu kebanggaan kepala Balang. Aku sangat senang, akan segera kusiapkan. Setelah ibu sapi memerah susu selama 2 menit setengah, si rambut putih menyadari bahwa susu buatan ibu sapi memang sangat istimewa. Melihat si rambut putih meminum dengan penuh semangat, kepala penjaga merasa termotivasi. Dia segera mengusulkan lomba minum susu. Kepala penjaga yakin tidak ada yang bisa minum lebih banyak darinya. Mendengar itu, si rambut putih langsung setuju. Kemudian, ibu sapi terus menyediakan susu, dan keduanya terus bersulang sambil minum dengan lahap. Akhirnya, si rambut putih berhasil minum lebih banyak susu daripada kepala penjaga. Siro menjadi peminum susu terbaik di desa. Tak lama kemudian, dia akrab dengan penduduk desa lainnya. Saat itu, Nyonya Sapi dan putrinya datang membawa susu. Ternyata, hari ini adalah hari pertama putrinya menghasilkan susu. Nyonya Sapi awalnya ingin kepala desa mencicipinya, tetapi sekarang tampaknya hanya Siro yang bisa melakukannya. Tentu saja, Siro tidak punya alasan untuk menolak. Setelah mencicipinya dengan saksama, Siro, di bawah tatapan penuh harap putrinya, memberikan penilaian manis dan menyegarkan. Mendengar itu, hati putrinya yang tegang akhirnya lega. Terima kasih. Berkat Dodora dan Serina, aku bisa cepat akrab dengan penduduk desa. Namun, tak lama setelah Siro benar-benar menyatu dengan desa, tuan tanah yang memerintah desa datang bersama pasukannya, meminta untuk membawa wanita ular ke ibu kota agar diperiksa oleh ahlinya.
untuk memastikan apakah dia benar-benar tidak berbahaya bagi manusia. Hanya setelah melewati proses ini dia bisa benar-benar hidup bersama manusia. Lagi pula, ras wanita ular selalu dianggap terlarang. Keberadaan mereka tidak bisa dianggap remeh. Dan untuk berjaga-jaga, sang protagonis memilih untuk ikut pergi. Setelah Tuan Tanah dan yang lainnya pergi, Shiro merasakan firasat buruk. Maka, dia segera menggunakan sihir angin dan memutuskan untuk mendahului ke ibu kota agar kenalannya yang berpengaruh bisa menjaga sang protagonis dan wanita ular. Sementara itu, dalam perjalanan ke ibu kota, meskipun wanita ular tampak optimis, dia sangat khawatir apakah dia akan menjadi beban bagi desa. Melihat itu, sang protagonis segera memberikan kenyamanan khas Raja Naga, Serina. Aku belajar ini dari ibuku. Saat aku merasa cemas, dia selalu melakukan ini padaku. Tidak apa-apa. Kau tidak perlu khawatir.